Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Alexander Ariantono Nugroho. Kali ini, saya akan meliput seorang penjual produk online berupa keripik krenyes. Dia bernama Yohanes Sriwidodo. Mari kita lihat liputannya. Oke, selamat sore Mas Dodo. Selamat sore Mas Alex. Sore. Oke, teman-teman yang lihat video ini, perkenalkan, ini Mas Dodo. Dia teman saya di pendidikan saya sebelumnya. Nah, Mas Dodo ini juga menjalankan bisnis online. Nah, oleh karena itu kita wawancarai dia dan mengulik semua yang sedang dia kerjakan seperti itu ya. Oke, Mas Dodo sudah siap ya? Oke. Siap Mas. Oke Mas, bisa diceritakan latar belakang pendirian bisnis online Mas Dodo ini? Oh gini, dulu itu sebelum saya mulai bikin bisnis online itu, sebelumnya saya pernah bawa oleh-oleh dari rumah, itu ya semacam keripik. Ya kan, saya bawa oleh semacam keripik, saya bawa ke situ, ke tempat kerja. Nah itu ternyata responnya baik, banyak yang suka. Terus selang beberapa sebelum ada liburan, nah saya itu ditanyain lagi, Mas kapan pulang? Kenapa? Mau nitip keripik? Nah ada yang tanya gitu. Ya, yang tanya itu lebih dari 3 orang kalau nggak salah. Yang tanya itu lebih dari 3 orang. Terus saya mikir, apa mending saya jualan keripik ya? Nah itu awal mula pendirian usahaku itu. Cuma ya masih kecil-kecilan dan sampai sekarang ya juga belum berkembang sebenarnya. Oke Mas. Nah itu awal mula. Apa saja toh? Iya. Oke, kemudian gini Mas, apa saja produk yang ditawarkan Mas Dodo di online shop-nya itu? Apa sih produknya? Kalau produknya itu saya menjual keripik. Nah, keripiknya itu ada yang paling banyak dicari orang itu keripik ceker. Itu yang salah satunya produk yang menurut saya itu paling laku. Selain itu ada keripik belut ada, terus rambak kulit juga ada, terus ada makaroni juga ada, keripik bayam juga ada. Cuma untuk sekarang yang paling laris itu keripik cekernya. Oke. Nama mereknya apa sih Mas? Mereknya? Tak kasih brand namanya keripik krenyes Mas. Bisa nanti dilihat di keripik Instagram. krenyes ya. Keripik krenyes ID. Oke. Ya. Oke Mas. Dalam menjalani bisnis ini toh Mas, apakah Mas Dodo menemukan kendala? Wah, tentu saja. Oh iya. Tentu saja. Apa Mas kendalanya? Kalau yang paling utama itu, yang pertama itu masalah waktu. Karena kan saya juga masih bekerja. Dan di tempat kerja saya itu dibatasi dalam membawa HP. Handphone itu masih susah. Padahal kan saya bisnisnya online. Yang otomatis itu perlu ada lihat HP. Bagaimana penjualan hari ini, maksudnya ada yang beli apa enggak, itu kan lihatnya di HP, dan banyak kan itu yang beli siang hari, sore hari lah, itu salah satu kendala. Nah, kemarin saya minta bantuan sama teman saya buat jadi admin. Jadinya kalau siang hari kalau saya nggak bisa pegang HP, nanti yang handle teman saya. Selain itu ya masalah lain juga cara pemasarannya masih kurang, masih nyari yang enak, itu yang aku harus nyari pasar yang mana, itu masih susah, masih problem lah istilahnya kayak gitu. Jadi ya masih banyak kendala. Oke Mas, seperti itu ya Mas ya kendalanya. Oke, kita flashback Mas. Saya mau tahu kapan Mas Dodo mulai menjalani bisnis online shop ini Mas? Kalau awalnya itu kalau nggak salah,
tanggal kalau nggak salah 8 Januari 2020 kemarin. Ya udah 1 Oh tahunan. gitu. Ya Oh udah iya. lumayan lama. Sampai hafal Kalau nggak salah, tanggalnya ya Mas ya. kalau nggak salah Oh tanggal iya itu. ya berarti ya. Terus yang mulai aktif banget di jualan online itu waktu awal pandemi. Kan sebelumnya itu masih jualanku itu offline. Saya bawa barang, saya taruh di pabrik, di kantor. Saya taruh kalau ada yang beli ambil kayak gitu. Cuma kan terus awal pandemi itu kan libur. Itu saya mulai yang jualan di online di marketplace. Ya mungkin kalau yang mulai jualan online ya bulan-bulan Maret paling Mas. Maret 2020 kemarin. Efektif berjualan online bulan Maret 2020 ya? Ya awal pandemi kemarin. Ya. Oke. Oke Mas, selanjutnya Mas. Di media sosial mana saja Mas Dodo memasarkan produk-produk online shop-nya ini? Itu aku bikin IG buat keripikku. Namanya IG-nya itu keripik krenyes ID, keripik krenyes _ID. Kan kalau followernya itu kan belum begitu banyak. Nah itu saya juga masarkannya lewat Instagramku sendiri. Sendiri. Terus kadang ya ngeposting di WhatsApp, ya WhatsApp story itu. Terus kalau jualannya itu saya pakai Tokopedia sama Shopee sementara itu. Oke. Selama setahun ini Mas Dodo lihat siapa saja sih konsumen yang membeli produk-produk dari Mas Dodo ini? Oh, gini. Di kalangan mana sih biasanya? Kalau awal-awal itu saya jualnya langsung ke end user, langsung orang yang beli untuk dimakan. Awal-awalnya seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu itu ada beberapa toko yang beli. Toko itu yang satu itu dari restoran di sekitar Bandung. Itu belinya istilahnya langsung beli dalam jumlah yang banyak. Terus ada lagi yang kayak dia itu punya warung makan gitu, warung makan apa kayak ayam-ayam kayak gitu. Itu jadikan menu cemilan di situ. Kalau dulu kan saya target marketnya kan langsung ke orang yang untuk dimakan langsung. Nah sekarang target market saya itu udah saya ubah lagi. Saya ubah ke kayak di toko-toko, kalau nggak di restoran, kalau nggak di kafe kayak gitu. Oh begitu ya Mas ya? Ya saya ganti. Oh ya. Lebih ganti. Menurut saya lebih enak jual langsung ke situ. Ya partai besar ya berarti Mas ya? Ya. Oke Mas. Selanjutnya, mengapa Mas Dodo tidak mencoba untuk mengembangkan usaha online-nya pada jangkauan lebih luas seperti membuat website seperti itu? Sudahkah atau? Kalau website itu baru rencana Mas. Ini rencana baru rencana. Website. Ya cuma ya masih terkendala masalah. Kan kalau website cuma bikin website kan kalau nggak ada bahannya atau katalognya yang mau dimasukin, materi-materi apa yang mau dimasukin kan cuma lah itu saya belum nyiapin materi-materi apa sih tak masuk apa yang mendukung kayak gitu. Jadi masih dalam tahap perencanaan. Cuma rencananya mau bikin. Oke, jadi ada rencana ya Mas ya? Oke. Baru rencana. Oke, selanjutnya Mas. Ini pertanyaannya agak pribadi nih. Bagaimana keuntungan dari Mas Dodo dapatkan dari berbisnis online shop ini? Keuntungannya bagaimana Mas? Maksudnya keuntungannya? Ya. Itu kan sementara kan saya belum bikin sendiri. Oke. Istilahnya itu masih ngambil tempat orang.
Terus saya kasih stiker sendiri, saya jual kayak gitu ya. Keuntungannya yaitu dari harga jual dari produsen berapa, nanti saya ambil margin berapa gitu. Oke itu. Kayak saya ulangi lagi Mas. Nah itu kan sementara kan saya belum bikin sendiri, masih ngambil dari tempat orang, masih ngambil dari produsen ceker itu. Ya saya ngambilnya tuh berapa harga jualnya dari apa produsen itu berapa, saya nanti ambil margin dari situ. Kan saya cuma rebranding sama repacking aja sementara ini. Cuma nanti saya ambil keuntungan dari situ. Harga jualnya per kilo berapa, terus saya kasih keuntungan berapa persen kayak gitu. Oke Mas. Lagi Mas ini juga masalah pribadi juga sih. Bagaimana cara Mas Dodo menghadapi para konsumer yang cukup sulit seperti tidak percaya dengan produk Mas Dodo atau terlalu banyak pertanyaan saat membeli produk Mas Dodo? Bagaimana caranya Mas menghadapi? Kalau awal-awal kan saya jualnya itu ke teman-teman kan, awal-awal itu Mas. Oke. Saya meyakinkan saya dulu sebelum saya jual ke apa yang lebih luas. Saya jual ke teman-teman, saya tanya rasanya itu gimana, enak apa enggak. Kalau banyak dari teman-teman saya bilang enak, ya saya bisa meyakinkan orang. Kalau itu emang benar-benar enak. Cuma kayak gitu sih Mas. Kalau untuk menjawab pertanyaan apa-apa ya masih bingungan. Cuma saya biasanya kayak gitu. Referensinya teman-teman kita gitu. Menjelaskan ke konsumen dengan testimoni yang sudah Mas Dodo kumpulkan ya. Oke. Iya, testimoninya saya kumpulin kayak gitu. Oke Mas, lagi Mas ini. Apa suka duka dari Mas Dodo saat menjalankan bisnis ini Mas? Suka dukanya apa sih? Kalau sukanya itu ya buat pengalaman Mas. Kan ini pengalaman pertama saya mencoba usaha sendiri walaupun cuma sampingan. Walaupun belum begitu menghasilkan sebenarnya Mas. Masih kecil sekali maksudnya. Ya itu pengalaman aja Mas, maksudnya pengalaman bagaimana cara nyari supplier, pengalaman bagaimana cara menghadapi customer, cara ngomong, itu pengalaman yang menurut saya itu belum nggak bisa dicari kalau kita nggak nyoba gitu Mas. Itu yang paling menurut saya paling menyenangkan. Selain itu ya kalau ada keuntungan ya itu sukanya itu Mas. Kalau ada yang beli banyak lah itu keuntungannya Mas. Sukanya kayak gitu. Tapi dukanya itu capek Mas. Dukanya itu capek karena ya awal-awal kan harus bukusi sendiri, nanti ngantar ke JNE-nya sendiri, terus nanti nyari orang yang mau beli itu sendiri, ngeposting sendiri lah, itu capeknya kayak gitu. Oke. Iya. Oke. Saya ini ingin minta tolong pada Mas Dodo nih. Pesan apa yang dapat Mas Dodo sampaikan pada teman-teman yang lihat video ini untuk mau memulai menjalankan bisnis online itu seperti apa sih pesannya? Pesannya itu ya sebenarnya itu harus dimulai Mas. Terus meyakinkan diri juga apa sih mau dimulai. Kan ada yang bilang cuma langsung mulai, aja mulai. Lah itu sebenarnya juga salah sebenarnya Mas. Harus dilihat-lihat dulu sih. Diyakinkan dulu mau usaha apa, terus baru terjun. Misal udah terjun ya harus dimaksimalkan, jangan setengah-setengah, istilahnya kayak gitu Mas. Istilahnya kalau udah terlanjur basah ya sekalian, jangan langsung ganti-ganti. Jadi kalau fokus satu sampai jalan, sampai istilahnya menghasilkan, terus kita tinggal tuh bisa lah, itu baru kita cari yang lain, maksudnya cari sampingan yang lain lagi. Kalau itu belum berhasil ya kita fokus di satu itu dulu Mas. Kuncinya juga satu, komitmen Mas. Terus mau capek kayak gitu. Oke. Jadi meyakinkan diri sendiri, fokus dan komitmen itu ya Mas ya. Oke. Yang terakhir nih Mas. Tadi kan saya memang sudah tadi
Mas Dodo udah sedikit menyampaikan apa namanya brandingnya tadi ya. Mungkin bisa kita ulangi. Mungkin nama-nama toko, namanya brandingnya Mas Dodo ini apa sih? Kita ulangi aja ya. Keripik Krenyes ID, Mas. Kalau Oke, itu kalau di Instagram Krenyes ID. Kalau di e-commerce apa Mas? Kalau Tokopedia di dan Bukalapak. Kalau ya, di Tokopedia itu namanya Keripik Krenyes _Surabaya, Mas. Oke, Keripik Krenyes _Surabaya. Keripik Krenyes _Surabaya. Kalau yang Shopee itu Keripik Krenyes _ID. Oke. Jadi itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang lihat video ini kalau mau di Instagram bisa cek di Keripik Krenyes ID ya. Ya, _ID. Oh, _ID. Di Keripik Krenyes _ID. Kemudian untuk apa namanya Tokopedia Keripik Krenyes _Surabaya ya tadi ya. Ya. Sedangkan di Shopee adalah Keripik Krenyes _ID. Seperti itu ya Mas ya? Ya Mas. Oke. Boleh langsung di-follow nanti Mas. Oke, siap. Oke. Terima kasih banyak Mas Dodo atas waktunya. Sama-sama Mas. Oke, semoga sharing ilmu ini bisa bermanfaat bagi semua yang menonton video ini. Ya Mas. Sip. Oke. Semoga bisnisnya lancar ya Mas ya. Amin Mas. Amin. Oke. Ya, oke. Terima kasih Mas Dodo. Bisa kita akhiri wawancara hari ini. Oke. Sampai jumpa ya Mas Dodo ya. Oke.